Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita dikembalikan untuk berkumpul dalam suasana indahnya Ramadan dengan menemani sahur Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang pemirsa yang di rumah, ayo yang belum bangun segera bangun karena waktu masih lumayan panjang ini, 1 jam ke depan kita akan menemani Anda sahur. Nah, kita tidak terasa pemirsa, waktu kita sangat cepat sekali. Dari yang kita kecil, lahir, kemudian kita kecil, kemudian kita sekolah, SMA, kuliah, sampai kita dewasa hingga kita berkeluarga, nampaknya tidak terasa waktu kita yang kita rasakan ini. Sehingga di kehidupan kesibukan kita juga kita sibuk mencari harta sehingga kita tidak terasa waktu begitu cepat hingga lalai kita beribadah. Nah, dalam tema kesempatan pagi hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema tentang yang sangat menarik sekali, yaitu hidup hanya sebentar, apa yang dikejar? Nah, guru-guru kita sudah hadir, ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Sofyan. Masya Allah. Ustadz Hilmi Firdausi sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali ini, hidup hanya sebentar, apa yang dikejar? UAS akan berbicara tentang fakta atau kehidupan, fase kehidupan dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustadz Sofyan. Alhamdulillah bersama kita guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Hilmi Firdausi, mudah-mudahan sehat, Amin. panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua, adik-adik dari Tazkiyah, kemudian jamaah dimanapun berada yang sedang menantikan detik-detik imsak saat menikmati makan sahur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan istiqomah dalam naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya bertanya, mana yang, karena cerita kita temanya kan tentang singkatnya waktu. Mana yang lebih lama, 5 menit atau 50 menit? 50 menit? Yakin? Oke, 50 menit lebih lama dari 5 menit. 5 menit nunggu buka puasa, 50 menit main medsos. 5 menit nunggu buka puasa, lama banget kayaknya. Mulai berubah. Saya terus terang kalau ada tausiah menjelang buka puasa, kalau bisa dihindari, saya hindari Ustaz. Kenapa? Karena saya lihat jamaah udah nggak fokus. Iya, dia udah gusar. Dia ngelihat kita tuh seperti ngelihat semangka. Jadi sebenarnya 5 menit atau 50 menit itu bukan pada waktunya tapi relatif. Tergantung suasananya, dengan siapa, dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau kita katakan hidup 63 tahun ini adalah lama, tergantung kita bandingkan dengan apa dan dengan siapa, sedang di mana. Proses kehidupan kita ini kalau kita urut dari awal sekali, berawal dari alam ruh. Di alam ruh, antara kita, ayah kita, ibu kita, guru kita seusia. Karena ketika itu sama semua di alam ruh. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Semua sama di alam ruh. Berapa lama kita berenang di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu kemudian dari alam ruh masuk ke alam rahim. 9 bulan 10 hari. Itu sekarang. Karena dokter-dokter kalau udah 9 bulan 10 hari lewat langsung. Nggak bisa melahirkan, sesar. Kalau zaman dulu nggak ada alatnya, jadi nunggu. Makanya ada yang hamil tuh sampai 2 tahun zaman dulu. Begitu lahir, bisa makan semur jengkol. 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian setelah itu masuk ke alam yang ketiga, inilah dia sekarang. Kata Nabi SAW, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, 60, 70. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Misalnya dengan Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Bayangkan itu kalau 950 tahun, berapa kali ganti KTP? Tapi umur kita ini hanya 63 tahun. Itu pun kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat sehat sekali. Dapat wahyu umur 40, berdakwah di Makkah 13, 40 tambah 13, 53.
bisa hijrah 8 hari 8 malam naik onta sehat walafiat dari Makkah ke Madinah usia 53 tahun. Lalu kemudian 2 tahun setelah itu tahun kedua hijrah perang Badar umur 55 tahun. Umur 55 tahun Nabi lagi sehat-sehatnya, panglima perang. Sementara umat Nabi Muhammad umur 55 jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Umur begitu singkat. Lalu kemudian setelah anggaplah kita ikut Nabi SAW 63, setelah itu berpindah ke alam barzakh. Di alam barzakh ini berapa lama? Bayangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalnya 505. Kalau hijrahnya 505, Masehinya paling mudah ngingatnya di antara semua imam-imam yang paling mudah ngingat tahun meninggalnya itu Imam Ghazali. 1111. Nggak akan lupa insya Allah. Sekarang sudah 2023. Berarti sudah lebih 1000 tahun beliau di alam barzakh. Bayangkan kalau alam barzakhnya itu taman surga, tentu saja karena beliau imam. Tapi kalau sampai alam barzakhnya itu satu lubang dari lubang neraka, na'udzubillah. Lalu kemudian setelah ditiupkan sangkakala, barulah kita berpindah ke alam akhirat. Khamsina alfa sanatin mimma ta'uddun. Ada kalanya 50.000 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun. Kalau dihitung seharinya dengan hari kita. Jadi waktu kita yang tersisa ini amat sangat singkat. Saya terus terang satu sisi ketemu dengan adik-adik dari Tazkiyah ini tentu saja senang. Karena ketemu dengan calon ekonom syariah yang luar biasa. Ketemu dengan calon pemimpin masa depan. Masa lalu aku. Masa depan kita berdua. Tapi ketika ketemu dengan adik-adik tadi saat saya tanya semester berapa? Semester 4. Langsung pikiran saya mundur ke belakang. Saya sampai ke Mesir 98. Sekarang 2023, berarti udah 25 tahun yang lalu. Maka saya ketika melihat kalian adalah melihat diri saya 25 tahun yang lalu. I was there. Jadi begitu cepatnya waktu berlalu sudah tua. Makanya Nabi mengatakan dunia ini karakibin istazalla tahta syajaratin. Ini dalam perjalanan panjang, gurun pasir terbentang luas, panas terik. Tiba-tiba ada satu pohon rindang di tengah gurun pasir, berhenti sejenak, istazalla tahta syajaratin, nunggu matahari redup. Begitu matahari redup, summa raha wa tarakaha. Lalu dia pun berlalu dan meninggalkan pohon rindang ini. Itulah hidup. Jadi adik-adik nanti kalau kebetulan kelihatan ada pohon rindang, jangan lupa berhenti di situ, hidupkan handphone. Hai guys. Saya menunggu hidup. Beginilah hidup. Tahukah kamu apa hidup itu? Istazalla tahta syajaratin, menunggu sejenak sampai akhirnya matahari condong, redup dan kita pun akan berlalu. Tidak lama. Dalam ayat lain Allah SWT menceritakan kehidupan itu seperti tanaman yang hijau, lalu kemudian berubah menjadi tanaman yang menguning, lalu kemudian mati dan layu, habis, tidak berkesan apa-apa. Seringkali Al-Quran mengajak kita untuk berpikir tentang perumpamaan-perumpamaan. Diumpamakan seperti tanaman pohon kayu yang menguning, layu dan mati, diumpamakan seperti bernaung di bawah pohon rindang, diumpamakan seperti setetes air. Berhenti kita di tepi danau samudra yang luas, lalu kita celupkan ujung jari kita ke dalam danau laut. Lalu kemudian setelah itu kita tarik, yang menempel satu tetes di ujung jari kita. Inilah dunia. Adapun samudra yang luas, itulah akhirat. Makanya kalau kebetulan punya jabatan, menjadi orang yang populer, kaya raya, jangan sombong. Karena yang kita punya cuman setetes. Dan kalau nggak dapat juga jangan galau, jangan terlalu bersedih hati. Karena yang tidak dapat itu juga cuma setetes. Begitulah Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan ini. Maka kalau sampai ada orang yang larut dengan kehidupan ini, betapa kecewanya. Ketika kita sedang berada di sini, manfaatkan kesempatan ini seefisien mungkin. Dan Ramadan mendidik kita untuk itu. Makanya di Ramadan ini tidak ada waktu yang terbuang. Dari mulai siangnya siam, malamnya qiyam. Diawali bangunnya sahur. Habis sahur berzikir. Mungkin sebelum sahur sempat tahajud. Sebelum sahur menanti imsak. Jadikan tontonan yang bisa sebagai tuntunan indahnya Ramadan. Masya Allah. Tidak ada yang kosong sama sekali.
Kalau sampailah waktu kosong ini percuma hilang sia-sia, betapa ruginya, dan kita termasuk dalam golongan innal insana lafi khusr, termasuk orang yang rugi. Demikian Ustaz Sofyan. Terima kasih Ustadz Abdul Somad atas mukadimah yang disampaikan hakikat kehidupan ini. Betapa tadi digambarkan bagi kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan hanya menetes satu tetes saja. Itulah gambaran dunia. Sementara hamparan lautan itulah kehidupan akhirat sesungguhnya. Lantas pertanyaan, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini agar sukses dunia termasuk juga sukses akhirat? Insya Allah Ustadz Hilmi Firdausi akan menjelaskan sesaat lagi. Kita lanjutkan sahur terlebih dahulu. Silakan pemirsa, untuk Anda yang di rumah, kita lanjutkan sahur lagi. Yang belum bikin teh anget, bikin opor, diangetin dulu, silakan. Fadhal Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa, Anda masih di indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita, hidup hanya sebentar, apa yang dikejar? Nah, di segmen ini, Ustadz Hilmi Firdausi akan memberikan penjelasan bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam menjalankan kehidupan yang hanya sementara ini. Silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, dan kita doakan beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan perjuangan dakwahnya, husnul khotimah hingga nanti masuk bersama-sama kita ke jannah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Saudara saya, sahabat saya Ustaz Sofyan, Bapak Ibu, adik-adik semua nih jamaah dari Tazkiyah Institute di Bogor. Di Sentul, Bogor, tetangga kita ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tema yang luar biasa, tadi guru kita telah menjelaskan bahwa ya dunia ini sementara, apa sih yang dikejar. Terus bagaimana kiat-kiatnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas ya memberikan kepada kita SOP, standar operational procedure. Ya, guidance, petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini jin manusia ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kiat-kiat kalau untuk mendapatkan quality life ya, hidup yang berkualitas, yang pertama luruskan niat kita. Kita ini mau ngapain sih di dunia ini? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini konteksnya tidak melulu harus hanya sholat, ya, hanya baca Quran, hanya saum, hanya haji, umroh, tidak ya. Ibadah itu luas sekali. Semua yang kita lakukan ya yang baik-baik dengan diiringi bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi ibadah. Ya. Ingat ya, adik-adik, kuliah ibadah bukan? Tergantung, ya. Karena ada mahasiswa yang datang hanya untuk melihat cem-cemannya. Gitu kan ya. Rubah orientasi niatnya, semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kecil ya, orang tua kita bilang, "Nah, kamu sekolah yang benar ya, Nak ya. Nanti kuliah yang benar ya, supaya kamu dapat kerja." Itu kan, suka bilang gitu ya. Supaya dapat kerja, gaji gede, nanti punya pasangan yang cantik, yang ganteng, punya rumah mewah segala macam. Nah, ini sekarang kalian nih para calon bapak ibu ini jomblo kan semua ya, insyaallah ya. Kelihatannya sih jomblo aura-auranya ini ya. Ya, rubah orientasinya, bukan untuk itu kita sekolah. Ya, sempit sekali. Sekolah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda hadir di sini pun bukan buat selfie sama UAS ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal luruskan niat, baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Ya, setiap urusan kalau kita nggak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka putus tuh, ya. Tadi datang ke sini bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngaji, thalabul ilmi,
Kenapa? Karena satu, thalabul ilmi itu wajib, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Ya, di sini ada yang paling jauh di mana sini? Bogor semua ya, insyaallah. Yang paling jauh UAS berarti ya, Pekanbaru ya, ya. Makin jauh langkah kita ke sebuah majelis ilmu, makin besar pahalanya insyaallah. Ya. Luruskan niat kita. Yang kedua apa? Ubah orientasi kita yang selama ini dunia minded menjadi akhirat minded. Kita kejar akhirat ya, karena kalau kita kejar akhirat kita dapat dua-duanya. Begitu banyak orang yang orientasinya akhirat, dunia dia dapat. Tapi kalau dia hanya mencari dunia, nggak dapat akhirat. Begitu ya. Mengejar dunia kata Ibnu Qayyim itu seperti kita mengejar bayangan. Tahu ngejar bayangan? Pernah nggak ngejar bayangan? Pernah nggak ngejar bayangan? Dapat nggak? Nggak akan pernah dapat sampai kapanpun. Terus bagaimana caranya kata beliau? Maka engkau berbaliklah. Balik badan, maka bayangan itu akan mengejar kita. Begitu kita. Ya. Anda ngejar dunia tidak pernah dapat. Terus bagaimana caranya? Balik arah, kejar akhirat, maka dunia akan mengejarmu, dunia akan datang ke hadapanmu dalam keadaan tertunduk. Ya, rubah orientasi kita. Ustadz, kalau begitu tidak boleh dong kita kejar dunia. Boleh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Harus dicari itu kita dunia, harus imbang juga, tidak boleh hanya akhirat saja. Tapi yang penting dunianya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kaul ulama ya. Saya senang banget dengan kaul ini, tapi bukan hadis nih ya. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau masalah dunia, kita ini berhalusinasi ya, berhalu ya, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Teman-teman semua kalau belajar ya, cari ilmu segala macam itu seakan-akan kita ini panjang umur kita. Kalau bisnis ya, jangan mikir besok mati. Kamu bisnis apa? Ah, nggak usah lah, saya besok bakal kiamat. Jangan begitu. Ya, mau cari jodoh juga, aduh besok kiamat ini Ustadz, nggak perlu lah, jangan. Kalau untuk masalahnya dunia, muamalah, berpikir yang panjang, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Namun sebaliknya, kalau masalah urusan akhirat, ibadah kepada Allah, seakan-akan kita mati besok pagi. Kalau lagi sholat, jangan mikir kita hidup panjang. Bro, sholat nanti aja lah, hidup saya masih panjang, masih lama, masih muda ini. Belum tentu. Yang tadi kata beliau, kata guru kita, umur umat Muhammad itu 60-70 tahun. Ya. Jadi kalau di sini ada umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok selesai sebenarnya. Gitu ya. Kalau mau nyunah gitu kan 63 ya. Jangan merasa masih muda, hidup ada masih panjang. Kemarin Covid kan memberikan kita sebuah hikmah. Ya, nggak perlu tua untuk meninggal, betul? Nggak perlu sakit untuk meninggal. Ya, jadi jangan terlalu kita optimis, Ustadz masih lama nih tobatnya. Jangan pakai sebuah idiom anak-anak muda tuh ya. Apa tuh? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang nanti punya orang dalam. Enak bener ya. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga, enggak bisa seperti itu ya. Jadi rubah orientasi kita sekarang akhirat. Yang ketiga apa? Berbekal. Nah, ini penting nih, berbekal yang banyak nih, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal ya, dengan sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Dunia ini kan sementara, seperti kita ngaso tadi ya, di bawah pohon ya, berteduh di bawah pohon. Jangan ketiduran kelamaan di situ. Ya. Dunia mazra'atul akhirah, jembatan bagi kehidupan akhirat. Teman-teman semua, dunia ini sebentar kok. Antum mencari apa sih? Apa yang antum cari sebenarnya? Yang antum miliki sekarang, nanti kalau jadi konglomerat semua gitu ya, punya rumah mewah, nanti antum dikubur di rumah mewah? Enggak. Punya mobil banyak, apakah dipakai buat ke kuburan? Enggak, pakai mobilnya warna putih, ada wiu-wiunya. Para akhwat baju banyak gak di rumah? Banyak kan? Saya tanya nanti kain kafannya warna apa? Ada yang kembang-kembang? Ada yang polkadot? Ada yang kotak-kotak? Enggak ada, semua kain kafan kita putih. Baju ada disimpan semua, perhiasan, mobil, suara tanah segala macam. Enggak, itu jadi rebutan ahli waris kita nanti. Ya. Jadi sudahlah, sudah itu semuanya biasa saja. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rabb, letakkan dunia di tanganku saja, ya Rabb. Jangan engkau masukkan ke dalam hatiku. Semoga insya Allah dengan tips-tips tadi kita bisa memandang dunia itu enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Anda misalkan belum dapat, biasa saja. Anda dapat pun biasa saja.
Karena dunia hanya setetes, sedangkan sisanya itu lautan luas adalah akhirat. Semoga kita semua insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Selanjutnya nanti kita akan buka tanya jawab. Adik-adik kita yang dari mahasiswa ini pasti sangat banyak pertanyaan bagaimana kiat-kiat sukses, apalagi sekarang yang ini sebenarnya masih panjang usianya, masih panjang sekali masa depannya. Nanti kita akan tanya jawab, kita akan diskusikan bersama guru-guru kita. Sesaat lagi tetapnya di Indahnya Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indahnya Ramadan dengan tema besar kita, hidup hanya sebentar, apa sih yang dikejar? Saya ajak para mahasiswa adik-adik dari Tazkiyah ini ya, Tazkiyah Andalusia. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, saya geser ke sana dulu, silakan. Boleh langsung berdiri? Oke, nanti akan dijawab oleh guru kita, UAS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Institut Tazkiyah Sentul Bogor. Izin bertanya Ustadz, dari surah Al-Qasas yang Ustadz Hilmi bacakan tadi, manakah yang harus kita dahulukan, duniakah atau akhiratkah? Karena tentunya banyak orang yang berpersepsi, kalau nggak ada dunia, bagaimana mau dapat akhirat? Sekian Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. UAS, fadhal. Kalau adik-adik kuliah, lalu kemudian ngurus ijazah, itu bukan berarti mendahulukan dunia daripada akhirat. Jadi jangan nanti setelah 8 semester nggak ngurus ijazah. Pas ditanya, ente nggak ngurus ijazah? Yang penting akhirat. Karena kita masih tinggal di dunia. Begitu juga kalau kita menikah, niatnya lillah seperti yang disampaikan guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi, bukan berarti nggak ngelihat wajahnya. Karena itu sunnah, ngelihat wajah dan telapak tangan. Jadi jangan, saya nggak mau ngelihat wajahnya mama, saya mau nikah aja langsung. Iya kalau bismillah, kalau na'udzubillah. Astagfirullah. Iya, udah gitu istighfar lagi. Ikuti sunnah Rasul. Nah, apakah Nabi meninggalkan dunia? Enggak. Nabi itu menikahi, saya sebenarnya sungkan nyampaikan ini, tapi saya sampaikan juga. Sungkannya kenapa? Karena ini nanti membuat detak jantung adik-adik yang laki-laki agak kurang normal sedikit. Memangnya informasinya tentang apa Ustadz? Nabi menikahi Khadijah, maharnya Ishruna Bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta itu harganya 50 juta. Kali 20 ekor 1 miliar. Gimana suasana jantung kalian? Mundur pelan-pelan nih kayaknya nih. Jadi akhirnya Nabi mengajarkan dia bisnis, dia usaha, tapi itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekayaannya, dengan istananya, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Saya baca dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Syariah bagaimana harta warisan Abdurrahman bin Auf 6 triliun. Ustadz baca di buku siapa? Ensiklopedia Ekonomi. Yang nulis siapa? Guru kalian, Profesor Dr. Safi Antonio. Ustadz dapat buku dari mana? Beliau yang ngasih. Jadi jangan nanti setelah tamat ditanya, gimana bisnisnya adik-adik? Serahkan pada Allah. Ulama-ulama yang mengejar akhirat itu, dia tidak meninggalkan dunia. Imam Malik bin Anas punya kereta kencana di Madinah. Tapi ada imam yang zuhud di Kufah, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dulu imam itu kalau ada yang ingin disampaikan, dia kirim surat. Bukan update status nyindir di medsos. Imam Sufyan Ats-Tsauri ngirim surat. Malik, kenapa kamu punya kereta kencana? Kamu kan ulama. Apa kata Imam Malik bin Anas? Aku memang punya kereta kencana, tapi nggak pernah aku naiki. Aku malu di atas kereta kencana, sementara di bawah tanah itu ada jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Malik mengambil beberapa keping uang emas, dia panggil muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wahai Syafi'i, ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lebih alim daripada aku. Begitu ulama salafus saleh. Bukan seperti guru sekarang, kamu belajar sama aku sampai mati karena nggak ada yang lebih hebat daripada aku. Jadi dunia dan akhirat dapat kedua-duanya. Insya Allah adik-adik tetap belajar lillah, dapat ijazah diurus. Nanti ketika menikah juga karena Allah, lihat juga wajahnya berkenan di hati. Dan insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat sejalan. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Masya Allah. Jadi mau yang 5 miliar atau gimana? Nungguin 5 miliar. Kalau ada adik akhwat mau yang 5 miliar atau hanya 5.000 rupiah aja nih? Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya silakan. Oke, saya geser ke sana deh. Silakan akhwat, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novela Rahmadia dari Institut Tazkiyah Sentul Bogor. Izin bertanya Ustadz, jika hidup kita di dunia hanya sebentar dan tujuan kita yang terakhir adalah akhirat, bagaimana kita harus seimbangkan dunia dan akhirat? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menyeimbangkan keduanya? Sementara iman kita selalu naik turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Hilmi Firdaus. Ya, betul ya. Boleh. Kalau masih hidup imannya naik turun ya. Al-imanu yazid wa Wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil Ma'asi. ma'siyah. Ya. Naik kalau kita taat naik itu. Adik-adik semua kalau sedang ngaji gini wah naik semua imannya. Masya Allah. Entar pulang ke kosan ya, gitu deh gitu ya. Ya. Gimana cara menyeimbangkannya? Betul sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Novel. Novel. Ya itulah namanya ya gitu ya. Mbak, ya. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan? Nah inilah pentingnya kita kumpul sama teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh jadi reminder buat kita. Kita ini ya iman kita kan naik turun ya. Kadang kalau lagi naik sih alhamdulillah. Kadang kalau pas turun ya apalagi mahasiswa sekarang. Godaannya dahsyat sekali, banyak sekali. Nah kita perlu reminder. Makanya saya menganjurkan pada antum-antum semuanya ya ikutlah komunitas yang baik-baik. Kalau di Tazkiyah itu banyak. Ya, karena saya ngisi di sana juga insya Allah ya. Dan saya kenal dengan begitu banyak senior-senior antum menjadi imam di sana itu. Mereka kumpul tiap hari sama orang-orang baik. Kenapa sih demikian? Karena kalau kita sendirian nih kita sama setan kalah terus. Ya. Kita head to head sama setan itu kita kalah. Kita ini bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh kalau papasan sama setan, setan minggir. Takut sama Umar. Kalau kita ketemu setan pelukan. Nauzubillah. Ya begitu ya. Jadi banyak-banyak jamaah, banyak-banyaknya teman ya, ikut kajian segala macam, dekat dengan ulama, dekat orang-orang soleh. Itu menjadi reminder buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita nggak lupa eling lah gitu ya. Para sahabat pun demikian. Ketika dekat dengan Rasul, naik iman mereka, mikir akhirat. Ketika kembali sama keluarga, nah turun. Makanya perlu ada penyeimbang. Bukan berarti kita nggak boleh keluar, nggak juga. Ya, karena aktivitas dunia kita itu bisa juga jadi ladang ibadah buat kita. Seimbangkan saja. Ya, seimbangkan saja. Ketika antum sudah mulai agak berat sedikit ke dunia, nah ada yang mengingatkan. Bro, kok ente udah lama sih nggak ngaji. Sis, kenapa nih kalau mau banget pada seringan ke mall dan sebagainya itu ada yang mengingatkan. Itu penting punya teman. Ya, kalau lagi jamaah gini kan Anda nggak berani macam-macam ya. Ada nggak yang berani di sini buka HP, ngeliat gambar-gambar aneh lagi jamaah? Nggak ada yang berani. Coba kalau di kamar sendirian, nggak tahu apa yang dilihat. Ya, itulah penting kita berjamaah. Ikut komunitas, saya senang tuh ada one day one juz, gitu ya. Ada yang ikut di sini ya, one day one juz. Dipaksa ngaji 1 juz. Ya, bukan karena Allah, nggak apa-apa dulu. Dipaksa dulu, minimal Anda malu dulu sama manusia. Lama-lama malu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya apalagi sedekah berantai, ada tahajud call, ada ya? Ikut ya tahajud reminder dia setiap subuh gitu, dia jam 3 kering gitu ya. Dia WA, dia telepon. Itu Masya Allah bagus. Ya untuk menjaga ruhiyah kita. Ini kita ini kan naik turun ya. Harus ada yang mengingatkan. Itulah guna teman yang soleh. Insya Allah berteman dengan orang soleh kita seperti berteman dengan penjual minyak wangi, kebagian kita wanginya. Tapi kita sebaliknya berteman dengan orang yang salah itu seperti berteman dengan pandai besi, tukang las. Kita kebagian cipratan apinya atau bau sangitnya. Demikian Mas Sofyan. Baik, Masya Allah, itulah yang diingatkan dulu wali-wali kita bahwa wong kang soleh kumpulono. Kita berkumpul dengan orang soleh sehingga iman kita selalu terjaga. Sehingga tadi apa yang ditanyakan insya Allah terjawab. Sehingga seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nanti di segmen berikutnya saya masih akan undang para jamaah yang di sini untuk bertanya langsung dengan guru-guru kita. Sesaat lagi kita lanjutkan sahur lagi. Silakan Ustadz, fadhol Ustadz.
Ayo adik-adik yang mau sahur, lanjutkan sahurnya silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di indahnya Ramadan, masih menemani santap sahur Anda. Masih ada sedikit waktu nih bagi Anda yang belum sahur, ayo buruan bangun. Yang masih ada makanan banyak di meja segera dihabiskan mumpung belum masuk waktu imsak. Kita kembali ke tema besar kita, yaitu hidup hanya sebentar. Apa sih yang dikejar dengan guru-guru kita yang nanti insya Allah kita belajar bersama. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Saya sudah bersama jamaah ikhwan. Oke, saya kasih waktu dulu ke sisi kanan kiri saya. Silakan. Boleh diperkenalkan dan juga diajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh UAS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Perkenalkan Ustadz, nama saya Erdan Syarifal. Asal kampus saya dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Asal daerah saya Indragiri Hulu Riau. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kita menuntut ilmu di negeri yang minoritasnya itu minoritas non-muslim, dengan niat kita untuk mencari ilmu dunianya seperti kayak ekonomi, teknologinya. Kemudian di dalam hati kita juga tersirat niat untuk berdakwah kepada mereka. Kita tunjukkan seperti akhlak kita, adab kita, dan cara berperilaku kita sehari-hari kepada mereka, bahwa ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya ini loh Islam itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Pertanyaan saya, apakah ini juga termasuk ibadah atau juga, dan yang kedua pertanyaannya, apakah ini juga termasuk menyeimbangkan dunia dan akhirat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, UAS. Rektor pertama Al-Azhar Kairo, Syekh Profesor Dr. Muhammad Al-Bahi, mendapat gelar doktor dari Jerman. Ketika saya belajar di Mesir, nama Menteri Agamanya Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk. Menteri Agama, Menteri Wakafnya juga mendapat gelar doktor dari Jerman. Kemudian yang tertinggi di Al-Azhar itu Grand Syekhnya, Syekhul Azhar, adalah Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud mendapat gelar doktor dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Lalu kemudian ada ulama besar yang dijadikan sebagai bapak sastrawan Indonesia, Syekh Hamzah Fansuri, yang mengungkap bagaimana kehidupan Hamzah Fansuri ini ditulis oleh salah seorang ulama bernama Sayyid Naqwib, tulisannya Naqwib Al-Atas, Profesor Dr. Najib Al-Attas, dan beliau mendapat gelar doktor dari Inggris. Lalu kemudian itu ilmu agama, ilmu sastra. Apa bukti sudah begitu banyak, dan untuk negara kita tentu saja kebanggaan kita, mantan presiden kita yang lalu yaitu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, maka muncullah statement beliau, berhati Makkah, berotak Jerman. Jadi kalau adik-adik yang sudah Qur'annya kuat, akidahnya kuat, fikihnya kuat, ekonomi syariahnya kuat, S1 selesai, lalu kemudian nanti dapat beasiswa S2 dari McGill Kanada, dari Cambridge, dari ANU. ANU itu apa Ustadz? Australian National University. Silakanlah terbang sejauh mata memandang. Tapi akan pulang ke negeri ini membangun Indonesia tetap menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kuatkan dulu insya Allah, maka sesungguhnya contoh-contoh yang pernah para ulama kita dulu, mereka tetap kembali, tidak ada imannya yang hilang. Tapi kalau antum ragu, nggak usah berangkat.
Demikian Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya tadi sudah di segmen sebelumnya ada 2 akhwat, sekarang saya kesempatan 1 ikhwan lagi deh. Silakan, boleh berdiri. Ya, silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Wijaya, asal dari kampus Institut Tazkiyah Sentul Bogor, asal daerah dari Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Ya. Baik, saya izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dengan seseorang yang ia berambisi untuk mengejar dunia, kemudian setelah ia mendapatkan dunia, dia berkeinginan untuk menginvestasikan apa yang didapatnya itu untuk akhirat. Lalu bagaimana pendapat Ustadz terhadap orang yang berambisi untuk mengejar akhirat, namun ia tidak terlalu peduli terhadap urusan kehidupan dunia, atau dia hanya menjalaninya sekedarnya saja, Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hilmi. Berambisi mengejar dunia nanti untuk akhirat. Itu di ujung hidupnya apa bagaimana itu? Ya, jadi kalau berambisi dunia saja tanpa akhirat itu salah. Ya, hari ini banyak begitu orang ya berambisi mengejar dunia. Dia bangun pagi, ya dia bangun berangkat kerja. Kalau Anda semua nanti tinggal di Jakarta itu ya, kalau di kompleks saya itu jam 5 orang sebelum subuh sudah rapi semua ke kantor untuk mengejar ke stasiun kereta. Setiap hari seperti itu, mereka pulang jam 9, maka jam 10, jam 11, nggak kenal matahari mereka. Nggak temu dengan keluarga. Untuk mencari apa? Mencari dunia. Seperti itu, mereka terlalu berambisi segala macam, ya akhirnya untuk kehidupan sosialnya kurang, untuk keluarganya kurang, anak-anaknya juga nggak terpantau gitu ya. Nggak ketemu sama anak, dia berangkat anaknya belum bangun, ya dia pulang anaknya sudah tidur. Seperti itu. Tapi juga sudah banyak yang taubat sekarang. Capek ya, belasan tahun hidup seperti itu, dibilang saya ini Ustadz, ada yang cerita ke saya, Ustadz Sofian ya, cerita Ustadz saya ini belasan tahun kayak begini, ujung-ujungnya hanya memperkaya yang punya perusahaan, begitu ya. Bukan berarti saya suruh antum semua resign ya, enggak ya. Jadi tolong nggak diseimbangkan, karena begitu banyak orang itu ketika dia ambisi sama dunia, itu akhiratnya lupa. Ya, seimbangkanlah, antum Senin sampai Jumat bekerja cari dunia boleh. Sabtu Ahad itu untuk keluarga, untuk nuntut ilmu, ya untuk ngaji gitu ya. Kalau antum nggak pakai itu 2 hari, buat apa lagi? Ya, hari ini orang salah, kadang-kadang kerjanya itu 5 hari tambah lemburan 2 hari. Gitu ya, untuk ngejar apa? Jadi ya dunianya sekedarnya saja, ya cari dunia boleh ya, apalagi ujungnya tadi buat akhirat. Ya karena itu jarang sih biasanya orang tuh kalau sudah terlena sama dunia tuh suka lupa. Ya. Niatnya aja bagus dia, tapi kalau sudah dia disibukkan untuk urusan dunia, biasanya lupa. Saya punya teman, gak perlu sebut nama, antum mungkin nanti kenal kalau sebut namanya. Dulu dia, Masya Allah, dakwahnya luar biasa. Ya, namun ketika sudah banyak menjadi pemimpin perusahaan ini, buat perusahaan itu, dakwahnya sekarang kurang. Dakwahnya kurang, lebih fokus kepada dunia. Walaupun kata dia, ini juga dakwah Ustadz, oke. Ya, karena berdakwah memang tidak hanya untuk dengan ceramah ya, dakwah dengan ekonomi itu luar biasa. Ya, saya bilang, saya ada pondok saya di Sentul ya, saya bilang ke santri saya, antum semua masuk pondok itu bukan buat jadi ustadz semua. Ya, teman-teman sekalian ya, antum semua masuk ke pondok, masuk ke Universitas Islam itu bukan semua buat jadi ustadz, juga enggak. Ya. Antum semua silahkan berprofesi masing-masing, tapi sudah punya pondasi iman yang kuat, akidah yang kuat, pengetahuan agama yang baik. Supaya apa? Nanti ada dokter Qur'ani, ada politisi Qur'ani, ya, ada pengusaha Qur'ani, ada presiden Qur'ani. Ya. Mau ya kita ya dipimpin seorang presiden yang bacaan Qur'annya bagus, dia mengimami sholat Idul Fitri sekaligus menjadi khotib. Allahu Akbar. Boleh nggak bermimpi seperti itu? Boleh. Kita ini negara mayoritas Muslim. Kenapa nggak boleh punya mimpi seperti itu? Itulah hari ini sekularisme membuat terpisah ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis. Makanya dalam Islam tidak ada ulama, ilmuwan, pengusaha, semua jadi satu. Demikian, Ustaz Fian. Baik, Masya Allah. Sedikit kesimpulan Ustadz di akhir acara kita ini mungkin bisa disampaikan mengenai kehidupan dunia yang sementara ini. Imam Al-Ghazali sampai pada puncak popularitas. Dalam biografinya kalau dia berjalan 70.000 orang di belakang. Kita kadang 10.000 follower udah lupa. Dan jabatannya tertinggi dekat dengan Sultan Nizamul Muluk dan dia diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Lalu kemudian sampai suatu hari dia lihat ada
tongkat di tepi sungai. Dia lihat tongkat ini bengkok. Tongkat kalau di tepi sungai setengah masuk ke air, setengah di atas kan bengkok. Iya. Setelah ditarik ternyata lurus. Dia sadar bahwa mata menipu. Yang tidak tertipu itu adalah qalbu di dalam. Dia tinggalkan popularitas, dia tinggalkan universitas, dia tinggalkan dunia. Berkhalwat 11 tahun di satu pojok di Masjid Umawi di Damaskus. Sampai akhirnya keluar dari situ menjadi seorang Ghazali yang baru. Dan kitab yang pertama dia tulis setelah keluar dari khalwat itu adalah Al-Munqidh Minad Dhalal. Lalu kemudian disusul dengan kitab yang paling monumental, dibaca orang setiap detik, jam, pagi, petang, siang, malam. Di dunia ini buku itu dibaca orang. Kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang meninggalkan dunia karena Allah, dunia itu mengejar dia. Al-Ghazali dikejar oleh dunia. Imam An-Nawawi dikejar oleh dunia. Imam Syafi'i dikejar oleh dunia. Dunianya mereka dapat, akhiratnya pun dapat. Tapi bukan berarti adik-adik setelah ini meninggalkan tazkiyah. Tetap belajar sampai S3, pakar ekonomi, kalian akan menjadi cendekiawan, kalian membangkitkan ekonomi umat, kalian ada bakat politik, kalian punya kekuasaan. Saat itu mungkin kami sudah meninggal, tapi tetap mendapatkan amal jariahnya. Dunia dapat, dunia bersimpuh di tapak kaki kalian insya Allah. Baik. Demikian, Ustaz. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi bekal tersendiri untuk semakin kuat menyeimbangkan kehidupan kita yang sementara ini. Insya Allah sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, nanti insya Allah akan diteruskan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Saya Muhammad Sofyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. La taj'alid dunya akbara hammina, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.